Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif, teman-teman. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN tahun ini. Masih di acara prediksi paten, teman-teman, untuk mempersiapkan UTBK di tahun ini ya. Mohon teman-teman pelajari lagi nih, kami sudah membuatkan video baru ini gitu ya. Tentu kita maksimalkan ikhtiar dan doa kita ya. Mudah-mudahan teman-teman lulus di UTBK tahun ini. Nah, kami membuat deskripsi di link di bawah ini teman-teman. Silakan teman-teman yang ingin bergabung dengan grup WhatsApp kami gitu ya. Kita akan di sana banyak perbincangkan ilmu-ilmu baik berkenaan dengan soal biologi ataupun informasi-informasi tentang UTBK ya. Silakan yang berminat untuk bergabung. Linknya ada di deskripsi. Oke, baik, kita masuk ke soal yang pertama di prediksi paten. Untuk kali ini, teman-teman, kita akan lihat soal yang pertama ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, di soal yang pertama katanya, salah satu enzim yang dapat digunakan dalam rekayasa genetik adalah endonuklease restriksi, gitu ya. Yang bisa digunakan untuk memotong apa? Oke, baik teman-teman. Nah, berbicaranya rekayasa genetik perlu diketahui sama kalian bahwa ada dua enzim yang berperan aktif di dalam proses teknologi tersebut, gitu ya. Yang pertama ada yang disebut sebagai endonuklease restriksi atau restriksi endonuklease, dan yang kedua ada yang disebut sebagai ligase. Jadi kalau yang restriksi endonuklease sudah disebutkan di soal bahwa dia perannya untuk memotong, gitu ya, memotong gen. Nah, yang kedua ada yang memang yang berperan sebagai lem, ada yang berperan sebagai perekat. Salah satunya adalah ligase ini, gitu ya. Jadi restriksi endonuklease dan ligase adalah enzim yang berperan di dalam rekayasa genetik ini, gitu ya. Baik, kita akan khususkan ke konsepnya. Nah, di soal teman-teman, ketika kita mau membicarakan sebuah rekayasa genetik, maka dia tidak lepas dari yang disebut sebagai pemanfaatan DNA rekombinan, teman-teman, gitu ya. Jadi di dalam rekayasa genetik itu ada konsep yang disebut sebagai DNA rekombinan. Apa itu DNA rekombinan? Dia itu merupakan prinsip di dalam bioteknologi modern. Ini kita berbicaranya bioteknologi modern gitu ya. Di dalam hal proses penyisipan gen, teman-teman. Jadi proses penyisipan gen atau proses penyisipan DNA gitu ya, suatu organisme ke dalam organisme lain gitu ya. Untuk apa tujuannya? Tujuannya itu adalah untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan, tentu yang lebih unggul gitu ya. Nah, teknologi itu dimasukkan ke dalam proses rekayasa genetik. Jadi di dalam rekayasa genetik ini ada konsep yang penting, salah satunya adalah DNA rekombinan. Gitu ya. Itu yang pertama. Nah, konsep yang kedua, teman-teman, bahwa di dalam proses DNA rekombinan ini gitu ya, atau rekombinan DNA, jadi diperlukan suatu enzim yang salah satunya disebutkan adalah restriksi endonuklease. Fungsinya buat apa? Dia untuk memotong gen, untuk memotong DNA gitu ya. Nah, memotong di mana? Nanti memotong bagian asam nukleat di daerah tertentu saja, teman-teman. Di daerah yang diinginkan gitu. Jadi tidak sembarangan memotongnya, yaitu dia akan memotong asam nukleat di daerah yang memang telah ditentukan gitu ya. Jadi tidak sembarangan. Nanti setelah dipotong, maka dia akan direkatkan kembali gitu ya, potongan tersebut dengan gen yang baru dari organisme lain misalkan gitu ya. Lalu digabungkan, setelah digabungkannya itu oleh enzim ligase. Nah, di dalam prosesnya seperti ini teman-teman, bisa diperhatikan. Nah, di dalam rekayasa genetik itu diperlukan suatu vektor teman-teman di dalam membuat sebuah DNA rekombinan. Nah, vektornya itu adalah plasmid. Plasmid ini perlu diketahui sama kalian yang baru mendengar plasmid. Plasmid itu merupakan DNA bakteri yang sirkuler, yang bulat. Gitu ya. Jadi DNA-nya bakteri ini, gitu ya, yang bentuknya bulat, itu ada di bakteri. Nah, plasmid ini teman-teman, dia digunakan sebagai vektor pembawa gen yang ingin kita perbanyak. Jadi plasmidnya kita potong terlebih dahulu oleh siapa? Oleh enzim restriksi, gitu ya, oleh restriksi endonuklease misalkan di daerah tertentu, yang ini misalkan contohnya dipotong
Nah, setelah dipotong teman-teman gitu ya, jadi si plasmidnya itu jadi terbuka. Ketika sudah terbuka, maka kita masukkan gen target yang ingin kita perbanyak. Misalkan dalam hal ini adalah gen penghasil insulin misalkan, gitu ya, yang dihasilkan di pankreas tentunya ya. Lalu gen tersebut kita gabungkan ke dalam plasmid ini. Nanti setelah digabungkan, nanti dia akan dilem. Ada yang merekatkan di daerah penggabungannya itu, yaitu kita akan menggunakan sebuah enzim ligase. Dia yang berperan untuk menyatukan kembali supaya tergabung antara DNA plasmid dengan gen target yang kita inginkan. Jadilah plasmid rekombinan atau DNA rekombinan di dalam hal ini adalah plasmid yang membawa gen target. Gitu ya ceritanya. Jadi endonuklease restriksi bisa digunakan untuk memotong apa? Yaitu memotong asam nukleat di daerah tertentu. Itu adalah soal yang pertama, teman-teman ya. Oke, baik, kita masuk ke soal yang kedua. Tadi T4 ya, berarti D ya, yang tadi jawabannya D. 4 saja. Oke, di soal nomor kedua ini bisa diperhatikan sama kalian, katanya pernyataan yang benar terkait teknik polimerase chain reaction ya, atau bahasa kitanya yang sering dikenal sebagai PCR gitu ya. Jadi terkait apa namanya teknik PCR ini yang benar yang mana, katanya di dalam sebuah teknologi. Tentu kalau menggunakan PCR berarti teknologinya masuk ke dalam teknologi modern gitu ya. Oke, kita bahas terlebih dahulu. Nah, berbicaranya PCR, teman-teman, PCR ini perlu kalian ketahui bahwa PCR merupakan salah satu teknik, teman-teman, perbanyakan DNA secara in vitro. Berarti bukan di dalam sel makhluk hidup, gitu ya. Tetapi perbanyakan DNA-nya itu yaitu di lab, di laboratorium. Makanya disebut sebagai in vitro. Nah, perbanyakan di luar sel, DNA diperbanyak di luar sel hidup, maka disebutnya in vitro. Menggunakan apa? Salah satunya adalah teknik PCR ini. Prinsip yang terjadi di dalamnya itu, teman-teman, di dalam proses sintesis DNA, di dalam perbanyakan DNA ini, dia sama dengan proses replikasi DNA yang terjadi di dalam sel. Gitu ya. Jadi proses perbanyakannya itu seperti halnya kalian ketahui proses di dalam sel. Di dalamnya itu kan kalau di dalam sel ada transkripsi, ada translasi, gitu kan ya. Kalau misalkan berbicara sintesis protein. Nah, kalau sintesis DNA, replikasi DNA, teman-teman mungkin ingat konsep yang disebut sebagai semi-konservatif, gitu ya. Nah, teoritis semi-konservatif itu, kalau di dalam sel itu, teman-teman ketahui bahwa DNA yang memiliki double helix, dia memisah terlebih dahulu kan ya. Lalu masing-masingnya menggandakan diri. Nah, konsep itu terjadi di luar sel, yaitu secara in vitro dengan menggunakan teknik PCR. Nah, gitu ya. Oke. Lalu konsep yang keduanya, nanti teman-teman, proses PCR ini nanti melibatkan 3 tahap penting di dalam proses penggandaan DNA-nya. Bagaimana? Begini, yang pertama ada konsep yang disebut sebagai denaturasi. Nah, denaturasi ini apa? Denaturasi ini penting, teman-teman. Jadi tahap pertama di mana berlangsungnya itu dia disediakan pada suhu sekitar 90 sampai 95 derajat Celcius. Gitu ya, di mana DNA untai ganda atau double helix itu dia akan membuka menjadi 2 untai tunggal. Jadi semi konservatif, masih ingat gitu ya. Set terbuka. Nah, terbukanya DNA ini kalau di luar itu dengan menggunakan suhu, teman-teman. Jadi suhu di antara 90 sampai 95 derajat. Kalau di dalam sel kan yang membuka ini ada enzimnya ya, kalau di dalam sel. Jadi dikarenakan ini adalah in vitro di lab, maka untuk membuka untaian gandanya itu dengan memberikan suhu sekitar 90 sampai 95 derajat ya. Nah, hal ini disebabkan karena suhu denaturasi yang tinggi, teman-teman, menyebabkan itu putusnya ikatan hidrogen A dengan T, G dengan C. Jadi memutuskan ikatan hidrogen gitu ya di antara purin dan pirimidin. Jadi tujuan dari adanya denaturasi ini, pemanasan ini, gitu ya, memutuskan rantai ikatan hidrogen di antara basa-basa nitrogen yang ada di dalam DNA. Itu ya, itu yang pertama. Setelah lepas rantainya jadi terlepas, teman-teman, masing-masing jadi tunggal. Lalu selanjutnya ada yang disebut sebagai annealing, gitu ya. Atau dia akan diturunkan suhunya di proses ini, menurunkan suhu sekitar 50 sampai 60 derajat Celcius, gitu ya.
Tujuannya buat apa? Agar primer DNA atau fragmen DNA yang pendek itu teman-teman dapat nanti berlekatan dengan situs yang dengan situs yang tepat gitu ya pada DNA cetakan. Gitu. Jadi ketika kita sudah memisahkan DNA-nya yang double helix, lalu kita turunkan suhunya. Nah, tujuannya untuk apa? Nanti agar si primernya itu pembentukan DNA barunya itu teman-teman dia berlekatan dengan DNA cetakannya. Jadi lebih mudah gitu ya untuk dibentuk rantai DNA barunya. Jadi yang ini membentuk rantai DNA baru, kan setelah memisah gini ya, yang ini membentuk rantai DNA baru, yang ini pun membentuk rantai DNA baru. Nah, gitu biar mudah. Dan tahapan terakhir setelah terbentuk sedikit pada tahapan yang kedua, lalu proses pemanjangan atau disebut sebagai polimerasi, gitu ya. Nah, proses polimerasi ini dia merupakan tahapan pemanjangan rantai DNA, teman-teman, yang dilakukan dengan menggunakan enzim bantuan, gitu ya, namanya DNA polimerase. Jadi, nanti misalkan di sebelah sini ini sudah terbentuk sedikit pada tahapan kedua, lalu dipolimerisasi, lalu dipanjangkan, gitu ya, DNA yang diinginkannya. Akibatnya, dengan bantuan DNA polimerase, akibatnya DNA menjadi terbentuk kembali, gitu ya. Jadi sintesis DNA-nya berhasil. Itu dia menggunakan PCR. Jadi teman-teman, pernyataan yang terkait tentang PCR ini yang benar adalah poin yang nomor 1, di mana PCR ini dia merupakan perbanyakan DNA secara in vitro, gitu ya. Yang nomor 2, penggunaan suhu rendah, tidak menggunakan suhu rendah, tapi suhunya tinggi. Yang ketiga, membutuhkan DNA polimerase, betulnya masih menggunakan enzim ini sebagai pemanjangan DNA-nya. Yang keempat, menggunakan endonuklease restriksi untuk penggandaan DNA. Endonuklease restriksi itu dia kalau berbicara endonuklease tadi di soal nomor 1 ya, untuk memotong rantai DNA itu ya, di dalam plasmid tadi. Nah, berarti yang 4 salah. Jadi 1 dan 3. 1 dan 3 itu adalah B. Nah, gitu. Itu dia soal nomor 2, teman-teman. Kita masuk ke soal nomor ketiga. Nah, di soal nomor ketiga katanya pernyataan berikut ini benar mengenai fungi. Oke, kalau berbicara fungi, oke, seperti apa fungi itu? Baik, teman-teman. Nah, tapi di sini di soal diminta kecuali. Oke, kita bahas ciri-ciri utamanya ya, kecualinya berarti. Yang pertama, teman-teman, kalau berbicaranya siklus hidupnya, berbicara siklus reproduksi pada fungi, nanti pada siklus reproduksi fungi itu khususnya nanti berbicaranya seksual, teman-teman ya. Jadi pada saat proses plasmogami terjadi peleburan protoplasma gitu ya. Jadi tahapan pertama pada reproduksi seksualnya itu ada yang disebut sebagai tahapan plasmogami, di mana peleburannya itu dia terjadi peleburan protoplasma, jadi cairan-cairan selnya. Terus intinya nanti dia akan melebur gitu ya pada saat kariogami. Jadi awalnya peleburan protoplasma dulu, nanti selanjutnya intinya itu akan melebur. Nah, disebut pada proses yang kedua ada yang disebut sebagai kariogami. Jadi seksualnya pada fungi nanti melibatkan proses plasmogami, melibatkan proses kariogami. Gitu ya. Oke, ini gambarnya teman-teman. Nah, bagaimana plasmogami bisa diperhatikan sama kalian. Jadi kalau misalkan awalnya ada hipa nih teman-teman gitu ya. Hipa itu kan bagian terkecil dari tubuhnya jamur ya. Hipa positif dan hipa negatif. Makanya kan kita tidak bisa disebutkan jamur betina, jamur jantan ya. Makanya disebut kalau pada jamur itu ada hipa negatif, disebutnya ada hipa positif. Nah, hipa positif dan negatif ini dia akan melakukan plasmogami, yaitu peleburan protoplasmanya. Perhatikan di sini awalnya kan tidak menyatu ya. Dia menjadi melebur tuh. Menjadi persatuan. Ini adalah disebut sebagai plasmogami atau penyatuan cairan plasmanya. Jadi protoplasmanya bergabung. Ini tahapan yang pertama. Awalnya NN dia akan menjadi dikaryotik. Sekarang jadi membentuk miselium yang dikaryotik gitu ya, sebab bergabung antara hipa negatif dengan hipa positif. Nah, selanjutnya nanti ini teman-teman dia akan membentuk sebuah lembaran. Jadi gabungan dari miselium itu nantinya kan dia membentuk bagian jamur itu sendiri gitu ya. Yang ini yang besar namanya adalah Basidiocarpium gitu ya. Nanti di bawahnya ada lembaran-lembaran yang kita sebut sebagai lembaran di dalamnya itu dengan basidia. Nah, kalau basidia kita perbesar, lalu kita perbesar lagi, maka di dalam basidia itu teman-teman yang sifatnya dikaryotik itu jadi seperti ini gambarnya. Dikaryotik. Jadi intinya itu ada N plus N gitu ya. Di dalam basidianya.
Itu dia plasmogami gitu, disertai dengan penyatuan nukleus gitu ya. Nah, jadi ada dua tuh. Intinya ada dua ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu karyogami. Nah, di karyogami ini teman-teman terjadi peleburan kalau di sini antara dua nukleus. Jadi nukleus yang tadi ada dua tadi, dia akan melebur teman-teman, melebur gitu ya. Yang umumnya nanti terjadi setelah peleburan pada plasmogami. Jadi setelah protoplasmanya bergabung, lalu yang kedua terjadi karyogami. Akibatnya coba perhatikan sama teman-teman, kan ini dikaryotik gitu ya. Kenapa disebut dikaryotik? N tambah N, sebab ada dua nukleusnya tuh ya. Lalu di karyogami sekarang dia bergabung. Akibatnya dia nukleusnya berubah menjadi diploid, menjadi 2N. Bukan N tambah N lagi gitu ya, sudah melebur jadi satu. Itu karyogami, penggabungan inti. Nah, setelah itu nanti dia akan akan membelah secara meiosis. Selanjutnya dia akan lepas, masing-masingnya akan lepas menjadi basidiospora gitu ya. Nah, lepas seperti itu. Basidiospora nanti kalau nempel di tanah, misalkan pada tanah yang lembab, dia akan jadi lagi hipa, jadi cikal bakal jamur lagi gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi jawabannya kecuali apa? Katanya yang B, kecuali plasmogami yang dipungi katanya melibatkan peluburan protoplasma dua sel hipa termasuk intinya. Enggak, intinya belum melebur. Intinya melebur ketika di karyogaminya. Gitu ya, sedangkan pernyataan A, C, D dan E itu betul. Gitu ya, teman-teman. Oke, itu dia soal nomor ketiga. Kita masuk ke soal nomor keempat ya, kalau tidak salah. Nah, betul. Di soal nomor keempat katanya ketika menghisap darah manusia. Oke, siapa yang menghisap darah manusia ini ya? Bersamaan dengan keluarnya cairan ludah nyamuk. Oh, oke, berarti ini ya plasmodium. Maka ada kemungkinan masuknya plasmodium ke dalam tubuh katanya, yaitu dalam bentuk apa? Oke, siap. Ini berbicaranya plasmodium berarti ya. Oke, nah teman-teman, seperti yang kalian ketahui bahwa plasmodium itu kan dia penyakit gitu ya, pembawa penyakit gitu ya. Salah satunya itu nanti plasmodium itu dia masuk ke dalam golongan protozoa gitu ya. Jadi protista yang mirip hewan, di mana kelasnya itu masuk ke dalam kelas sporozoa gitu. Nah, plasmodium ini teman-teman sekalian bahwa dia tergolong stadium reproduksinya itu ada stadium di mana dia mampu melangsungkan proses aseksual, di mana nanti di tubuh manusia satu lagi dia mampu melangsungkan reproduksi seksual, yaitu ketika dia berada di tubuh nyamuk. Nah, kita akan bahas satu persatunya. Nah, pada saat nyamuk itu, teman-teman, pada saat nyamuk dia terinfeksi plasmodium, ya, kapan? Ketika si nyamuk itu menghisap darah manusianya itu sudah terinfeksi, gitu ya, yang sebelumnya sudah terinfeksi. Nah, maka sporozoid, teman-teman, yang terdapat di dalam kelenjar liur, jadi setelah berarti si nyamuk ini kan sudah terinfeksi, gitu ya, setelah terinfeksi. Nah, sporozoid itu dia yang ada di kelenjar liurnya nyamuk, teman-teman, yang sudah terinfeksi oleh plasmodium. Nah, tahapan sporozoid ketika ada di kelenjar liur nyamuk itu, dia akan segera masuk ke dalam sistem peredaran darah manusia. Nah, nanti selanjutnya dia masuk ke dalam hati. Artinya, si manusianya, dia sudah terinfeksi nih, plasmodium. Gitu ya, seperti itu. Yang keempat. Nah, sporozoid dia selanjutnya ketika dia beredar ke pembuluh darah, terus dia sudah masuk ke hati, nanti sporozoidnya itu teman-teman di dalam hati itu dia akan berkembang menjadi tropozoid gitu ya. Nah, di tropozoid dia di hati dia berkembang, setelah itu dia jadi skizon gitu ya, di hati jadi skizon. Nah, setelah itu nanti skizon itu dia akan pecah dan mengeluarkan fase selanjutnya yaitu merozoid. Nah, merozoid dia akan keluar gitu ya dari hati, dia menuju ke sistem peredaran darah untuk menginfeksi eritrosit, teman-teman. Dia akan menyerang eritrosit, nanti eritrositnya bisa hancur. Dihancurkan oleh merozoid gitu ya. Nah, kapan eritrosit ini hancur oleh merozoid? Ketika merozoid itu dia bereproduksi, jadi menghasilkan gamet gitu ya. Nah, gametnya ini dia akan menghancurkan eritrosit. Pas eritrosit hancur, itu yang keluar adalah gamet-gamet yang dihasilkan oleh merozoid. Oke, kita lihat dari gambar. Begini nih. Jadi saat si nyamuk yang telah terinfeksi plasmodium di dalam kelenjar air ludahnya itu kan ada tahapan sporozoid ya.
Nah, dia menyedot darah manusia. Berkenaan dengan menyedot darah manusia, ternyata sporozoid pada kelenjar air liurnya nyamuk, dia masuk ke dalam pembuluh darah manusia itu, menginfeksi tubuh manusia. Dia masuk ke sistem peredaran darah, lalu dia berakhir di hati, gitu ya. Nah, di hati itu namanya sebagai exoerythrocyster, gitu ya. Nah, oke, ketika masuknya sporozoid ini. Nah, di hati selanjutnya dia akan berkembang menjadi tropozoid, teman-teman. Jadi berkembang jadi tropozoid, tropozoid dia akan menjadi skizon, skizon nanti dia akan pecah, nanti mengeluarkan merozoid. Merozoid dia akan keluar dari hati untuk menginfeksi apa? Sel darah merah. Sel darah merah nanti yang terinfeksi di dalam tubuh manusia itu nanti dia sel darah merahnya pecah, nanti merozoid itu mengeluarkan gametosit, gitu ya. Jadi gametosit yang jantan dengan yang betinnya keluar. Lalu ketika ada nyamuk lagi disedot darahnya, lalu darahnya sudah mengandung gametosit jantan dan betina, gitu ya, miliknya Plasmodium, balik lagi ke tubuh nyamuk. Di tubuh nyamuk gamet itu dia akan bergabung, gitu ya, menjadi zigot di tubuh nyamuk. Nah, nanti zigot di tubuh nyamuk menjadi ookinet, ookinet jadi ookista, teman-teman. Lalu ookista berubah lagi jadi sporozoid, dan seperti itu siklusnya, itu ya. Ini Plasmodium. Nah, seperti itu. Artinya, masuknya Plasmodium ke dalam tubuh manusia dalam bentuk apa? Dalam bentuk sporozoid ini ya. Tahapan sporozoid bahaya ini. Oke, siap. Itu nomor keempat. Soal nomor kelima, kita akan lihat di soal nomor kelima katanya produk antara dari oksidasi glukosa yang dapat digunakan untuk sintesis lemak adalah apa? Baik, oke, sip nih teman-teman. Nah, ketika kita berbicara oksidasi glukosa, teman-teman, yang dapat digunakan glukosa itu selain dia akan jadi balik lagi jadi karbohidrat dalam bentuk polimer gitu ya, dia juga bisa dirubah menjadi bahan yang lain, yaitu salah satunya adalah menjadi lemak, gitu ya. Nah, kapan dia bisa berubah jadi lemak? Ketika glukosa ini sudah melewati tahap DO, dekarboksilasi oksidatif, di mana glikolisis itu kan glukosa memecah menjadi asam piruvat ya. Asam piruvat di DO, di dekarboksilasi oksidatif jadi asam piruvat. Nah, asam piruvat ini bisa diolah menjadi bentuk lain, gitu ya, yaitu salah satunya adalah lemak. Gitu. Nah, asetil-CoA ini teman-teman yang berasal dari proses glikolisis dan DO ini dia akan menjadi bahan primer untuk sintesis lemak gitu ya, yang terjadi di dalam mitokondria tentunya gitu ya. Nah, ini dia reaksi-reaksinya. Jadi glukosa itu kan dia dari karbohidrat teman-teman gitu ya. Jadi polimernya adalah karbohidrat, misalkan amilum. Monomernya misalkan gula. Gula ini dia akan diproses dulu di dalam proses glikolisis sehingga dia menghasilkan asam piruvat. Nah, asam piruvat ini setelah dirubah pada DO di mitokondria gitu ya menjadi asetil-CoA, ini bisa dirubah menjadi asam lemak gitu kan ya, atau asetil-CoA bisa dirubah menjadi asam amino. Artinya asetil-CoA dari glukosa itu bisa dijadikan lemak, bisa dijadikan protein gitu ya. Jadi sumbernya kalau dari glukosa itu bisa dalam keadaan asetil-CoA-nya, bisa asam piruvatnya, bisa griserol dehid 3-fosfat gitu ya. Tetapi memang di dalam hal ini yang akan menjadi lemak, jadi asam lemaknya itu memang dirubah itu dalam bentuk dalam keadaan asetil-CoA, teman-teman, gitu ya. Untuk menjadi asam lemak dan asam aminonya itu yang paling komplit itu dia dari asetil-CoA-nya. Gitu ya, setelah terbentuk asetil-CoA. Jadi jawabannya adalah C, asetil-CoA. Itu dia soal nomor kelima. Soal nomor keenam, teman-teman bisa diperhatikan sama kalian, katanya fotosistem yang berperan di dalam penangkapan energi cahaya matahari tersusun atas klorofil A dan perangkat lain berupa apa? Baik, di dalam fotosistem ya. Oke, kita baca dulu fotosistemnya. Nah, perlu diketahui sama kalian ketika kita berbicara tentang konsep yang disebut sebagai fotosistem, teman-teman. Fotosistem itu dia merupakan suatu perangkat, gitu ya. Perangkat apa, Pak? Perangkat yang dibutuhkan di dalam reaksi terang. Oke, ingat sama kalian bahwa proses fotosintesis itu ada dua proses. Satu reaksi terang, satu reaksi gelap atau siklus Calvin.
Nah, reaksi terangnya teman-teman dia membutuhkan suatu perangkat gitu ya, salah satunya yang disebut sebagai fotosistem ini. Jadi fotosistem itu dia suatu perangkat yang memang dibutuhkan di dalam reaksi terang. Perannya buat apa? Tujuan utamanya adalah untuk menangkap foton, teman-teman, untuk menangkap energi matahari. Gitu ya. Itu adanya fotosistem. Oke, yang kedua, nah nanti berbicaranya fotosistem itu dia banyak penyusunnya. Satu, tadi disebutkan di soal, ada klorofil A, juga ada klorofil B. Selain itu ada kompleks antena, teman-teman. Nanti kita akan lihat di gambar gitu ya. Terus ada akseptor elektron atau penerima elektron. Jadi ada 3 komponen, ada klorofil A dan B, ada kompleks antena, dan ada akseptor elektron. Gitu ya. Oke, ini dia teman-teman konsep yang ketiga. Yang pertama, kita akan bahas satu persatu. Kompleks antena. Nah, kalau kompleks antena ini dia di dalam fotosistem itu dia punya peran mengumpulkan energi cahaya matahari, teman-teman. Itu kompleks antena, gitu ya. Yang kedua, akseptor elektron. Akseptor elektron itu nanti dia terdiri dari beberapa senyawa yang terlibat di dalam reaksi-reaksi transfer elektron, gitu ya, di dalam fotosistem. Apa saja akseptornya? Akseptor elektron itu penerima elektron. Siapa saja? Ini dia teman-teman, peredoksin. Jadi di dalam reaksi terang itu kan ada siklik, ada non siklik. Nah, transfer elektronnya itu dibutuhkan protein. Nah, salah satunya ini nih, peredoksin. Jadi melibatkan peredoksin, melibatkan koenzim Q, ada plastosianin, plastoquinon gitu ya, dan sitokrom. Ini adalah serangkaian senyawa-senyawa yang dibutuhkan sebagai akseptor elektron, penerima elektron gitu ya di dalam reaksi terang. Terus yang ketiga, klorofil A dan klorofil B-nya itu dia berperan sebagai pusat reaksi, teman-teman, yang nantinya akan mengeksitasikan elektron. Gitu ya. Itu dia peran masing-masingnya. Ini gambarnya fotosistem. Coba perhatikan sama kalian. Jadi di dalam fotosistem itu tadi dia ada pusat reaksinya, gitu ya. Ada pusat reaksinya berarti klorofil A dan klorofil B tadi ya. Jadi di pusat reaksi itu kan ada punya klorofil A, ada klorofil B. Selain klorofil A dan klorofil B, nanti ada juga tambahannya adalah karotenoid gitu ya, karotenoid gitu ya. Dia akan bergabung nanti membentuk kompleks antena gitu. Perannya untuk apa? Menangkap energi foton gitu ya, ditangkap nih, diloncat-loncatkan si foton itu lalu sampai ke pusat reaksi. Di pusat reaksinya dia akan mengeksitasikan elektron, mengeluarkan elektron, lalu elektronnya dipindah-pindahkan ke akseptor elektron, gitu ya. Jadi itu di dalam fotosistem, gitu ya, membutuhkan itu. Oke, jadi reaksinya begini nih, kalau kalian lupa lagi, coba perhatikan. Foton, ditangkap kan ya. Nanti ditangkap, di sini ada kompleks antena, nanti diloncatkan sampai ke pusat reaksi klorofil, gitu ya. Setelah itu dieksitasikan elektronnya, jadi elektron yang ada di pusat reaksi dia tereksitasi. Akibatnya elektron yang ada di pusat reaksi kekurangan kan ya, dia kehilangan elektron. Nah, kehilangan elektronnya itu digantikan dari fotolisis air. Ini reaksi terang teman-teman, gitu ya. Dari fotolisis air, nanti dia menghasilkan setengah oksigen dan 2 elektron. 2 elektron yang ini digantikan, gitu ya, menggantikan elektron yang hilang yang setelah tereksitasi yang ini. Jadi stabil lagi pusat reaksinya. Gitu ya. Jadi adanya fotolisis air dia menghasilkan oksigen dan menggantikan elektron yang tereksitasi, gitu ya. Ini dia non siklik, berbicara non siklik bermulai dari fotosistem 2 kan ya. Nah, elektronnya tadi akan ke plastoquinon, ke kompleks sitokrom, dia akan ke plastosianin gitu ya. Perpindahan elektron dari plastoquinon ke kompleks elektron lalu ke plastosianin, nanti dia terjadi proses chemiosmotik. Ingat di transfer elektron ya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan ATP. Nah, elektron ke P700 untuk apa? Sama kan seperti halnya di fotosistem 1, fotosistem 2 yang ini. Di fotosistem 1 juga terjadi pemasukan foton gitu ya. Foton masuk, elektronnya tereksitasi ke atas, ini kehilangan elektron di pusat reaksi gitu ya, P700. Maka digantikan elektron dari plastosianin. Stabil lagi kan ya. Elektron yang hilang nanti ke peredoksin. Lalu tujuannya adalah untuk men-trigger gitu ya. Elektronnya itu membantu NADP reduktase menyatukan NADPH dan hidrogen menjadi NADPH gitu ya, menjadi NADPH ya.
Jadi hasil dari reaksi terang adalah NADPH dan ATP, teman-teman. Gitu ya tujuannya. Ini yang non sikliknya. Hanya dibicarakan bahwa di situ ada fotosistem. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah selain klorofil A, ada kompleks antena, ada juga akseptor elektron. Jadi 1 dan 3 adalah B jawabannya ya. Itu dia nomor berapa teman-teman tadi ini? Nomor 6 kalau tidak salah, aku cek lagi. Oh iya, dia nomor 6 ya. Sekarang nomor 7. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai sintesis glukosa. Oke, penyusunan glukosa, tetapi yang diminta adalah kecuali. Yang salah ya. Baik. Konsep yang pertama, teman-teman, di dalam proses pembentukan glukosa, khususnya pada tumbuhan, teman-teman, itu dia terjadi pada reaksi kedua fotosintesis. Apa namanya? Yaitu reaksi gelap, atau bahasa teman-temannya sering dikenal dengan nama siklus Calvin, gitu ya. Oke, jadi tadi reaksi terang sudah saya jelaskan di soal sebelumnya. Nah, ini berbicara tentang reaksi gelap, gitu ya. Nah, reaksi gelap ini teman-teman, dia terjadinya di stroma. Kalau reaksi terang tadi kan terjadi di membran tilakoid, gitu ya, di tilakoidnya. Nah, dia kalau reaksi gelap di stromanya. Di dalam kloroplas ada yang namanya stroma, di situ adalah letak di mana reaksi gelap berlangsung. Nah, reaksi ini dia membutuhkan apa? Reaksinya itu dia membutuhkan CO2, satu. Dia membutuhkan NADPH dan ATP. Dari mana Pak NADPH dan ATP-nya? Dari hasil reaksi terang. Jadi tujuan dari reaksi terang adalah menyediakan bahan berupa NADPH dan ATP untuk keberlangsungan reaksi gelap. Gitu ya, reaksi gelap buat apa Pak? Untuk menghasilkan glukosa. Gitu. Jadi glukosa dibutuhkan dibentuk di dalam reaksi gelap, membutuhkan bahan-bahan dari reaksi terang. Salah satunya adalah NADPH dan ATP. CO2 dari mana Pak? Dari udara, dari lingkungan. Gitu ya, itu reaksi yang pertama. Konsep yang pertama. Konsep yang kedua, reaksinya dia melibatkan tiga proses teman-teman. Yang pertama ada yang disebut sebagai fiksasi CO2 teman-teman. Nah, CO2 pertama dari alam difiksasi. Siapa yang memfiksasinya? RUBP atau ribulosa bifosfat. Gitu ya. Setelah diikat oleh ribulosa bifosfat dengan bantuan enzim Rubisco, teman-teman, dia akan membentuk PGA, fosfogliserat, gitu ya. PGA ini selanjutnya dia akan mengalami tahap yang kedua, yaitu tahap reduksi, teman-teman. Tahap kedua itu namanya ini, teman-teman, reduksi. Siapa yang direduksi? Bahan dari reaksi terang, yaitu NADPH dan juga ATP, gitu ya. Nah, jadi apa? PGA-nya akan berubah menjadi PGAL. Jadi PGA setelah direduksi oleh NADPH dan ATP, dia akan berubah menjadi PGAL, fosfoglyceraldehyde, gitu ya. Yang selanjutnya, sebagian PGAL itu akan dibentuk menjadi karbohidrat, sebagian lagi PGAL dia akan kembali lagi ke reaksi yang ketiga selanjutnya, yaitu reaksi regenerasi, teman-teman, gitu ya, pembentukan kembali RUBP dari PGAL dengan menggunakan ATP. Gitu. Itu tiga reaksi yang memang terjadi di dalam reaksi gelap, gitu ya. Nah, ini dia reaksinya, teman-teman. Reaksi pertama adalah fiksasi karbon. Nah, karbonnya diikat, teman-teman, oleh RUBP dengan bantuan Rubisco, gitu ya, jadi PGA. PGA dia direduksi oleh ATP tahap kedua, gitu ya. Terus oleh NADPH direduksinya, lalu dia berubah menjadi GA3P atau PGAL. Sebagian PGAL atau GA3P ini dia akan dirubah menjadi glukosa, dan sisanya berarti diambil 1, sisanya ada 5. Ini dari setengah reaksi ya. Kalau reaksi lengkapnya itu kan 12 PGAL ya. Berarti ini 2 molekul PGAL jadi glukosa. Sisanya adalah 10, gitu ya. Atau kalau setengah reaksi berarti 5 PGAL. Akan masuk ke reaksi yang ketiga, yaitu regenerasi, dirubah kembali menjadi RUBP dengan bantuan ATP. Gitu ya reaksinya di stroma. Jadi jawabannya kecualinya adalah terjadi pada reaksi di tilakoid. Tilakoid itu adalah reaksi terang, bukan reaksi gelap. Yang lainnya A, C, D, E itu reaksi gelap. Oke, jadi salah yang B ya. Itu nomor 7. Kita masuk ke soal nomor ke-8. Oke, katanya pindah silang pada meiosis yang ditandai dengan terbentuknya kiasmata terjadi pada tahapan apa? Oke, ini berarti pembelahan sel ya. Oke, biologi sel nih, kita lihat.
Nah, teman-teman, berbicaranya pindah silang itu memang terjadinya pada pembelahan meiosis, teman-teman. Berarti pembelahan meiosis itu adalah pembelahan yang tempat terjadinya itu pada sel-sel gamet. Berarti ya sperma dan ovum, ingat-ingat teman-teman. Nah, terjadinya pindah silang itu tepatnya pada meiosis itu terjadi pada profase 1. Ingat sama kalian bahwa profase 1 itu ada 5 tahap. Le, Zi, Pa, Dip, Di gitu ya singkatannya. Jadi yang ini. Le, Zi, Pa, Dip, Di. Gitu ya. Dip, Di. Ini Dip, Di gitu. Jadi Le, Zi, Pa, Dip, Di disingkatnya. Yang pertama leptoten. Nah, kalau leptoten ini bisa dilihat sama kalian bahwa cirinya itu dia terjadinya kondensasi kromosom. Artinya menebal gitu ya. Awalnya kromatin, dia berubah menjadi kromosom, jadi menebal. Itu namanya kondensasi. Terus yang kedua zigoten. Zigoten itu teman-teman nanti kromosomnya itu, kromosom homolognya itu dia berdekatan satu sama lain. Bergerak, berdekatan satu sama lain. Selain itu cirinya adalah sentrosom dia membelah menjadi dua sentriol, lalu bergerak ke kutub berlawanan. Nah, setelah kromosom homolog ini dia berdekatan, lalu pakiten. Pakiten itu setiap kromosom melakukan replikasi. Gitu ya, lengannya tuh bereplikasi gitu ya, jadi 2 kromatid. Nah, setelah itu diploten. Diploten itu kromosom homolog dia saling menjauh tetapi terjadi perlekatan, teman-teman. Nah, ini dia terjadi perlekatan huruf X yang ini namanya disebut sebagai kiasma. Di sini terjadi pindah silang gitu ya, terjadi pindah silang pada tahapan diploten ini ya. Nah, selanjutnya diakinesis seperti profase umum lah. Membran nukleus menghilang, lalu akan masuk ke tahap prometafase dan ke metafase. Gitu ya. Jadi kalau lihat dari gambar seperti ini teman-teman, tahapan profase 1. Ini tahapan leptoten, bisa diperhatikan kondensasi kromosom, teman-teman menebal kromosomnya. Terus yang kedua adalah zigoten. Zigoten itu dia kromosom homolognya mulai berdekatan, sudah mulai berdekatan gitu ya, siap-siap untuk melakukan sinapsis. Berdekatan, awalnya kan acak-acakan jadi berdekatan seperti ini. Terus pada tahapan pada tahapan pakiten itu seperti yang tadi dia akan bereplikasi kromosomnya gitu ya. Jadi sudah tebal bereplikasi si bagian kromosomnya. Sudah siap dia, tapi belum terjadi perpindahan, tapi dia sudah siap, hasil replikasinya itu sudah membentuk nih gitu ya, sudah membentuk awal sinapsis, tetapi belum terjadi pindah silang. Sedangkan pindah silangnya itu dia terjadi pada diploten. Nah, dia memisah dulu, menjauh dulu kromosomnya, lalu terjadi X ini. Di sini terjadi pemisahan kromosomnya gitu ya pada tahapan kiasma ini. Oke, lalu terakhir dia akan seperti pada umumnya membran nukleusnya menghilang gitu ya. Terus dia akan masuk ke tahapan metafase setelah diakinesis ini. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah kiasma tak terjadi pada tahapan apa? Pada tahapan diploten atau pada tahapan B. Ya, gampang ini mah. Baik, kita masuk ke soal nomor ke-9. Nah, ini dia soal nomor 9, katanya pernyataan yang tidak terkait dengan proses pra-fertilisasi dan pasca fertilisasi adalah yang salah ini ya. Oke, baik, kita bahas. Nah, teman-teman, berbicaranya konsep fertilisasi seperti yang kalian ketahui, proses fertilisasi itu adalah proses pembuahan di mana terjadi peleburan inti sel gamet gitu ya. Siapa? Sel gamet laki-laki, dalam hal ini adalah sperma gitu ya. Nih dia. Jadi penggabungan antara sperma dengan sel gamet pada perempuan yaitu ovum yang nantinya dia akan berubah menjadi zigot gitu. Nah, perlu diketahui di dalam proses fertilisasi itu nanti dimulai dengan proses pematangan atau maturasi, teman-teman. Maturasi sel telur dan maturasi spermatozoa. Ininya harus matang. Kalau sel telur dan spermatozoanya belum matang, maka nggak akan betul nantinya. Gitu ya. Jadi harus maturasi dulu. Jadi pematangan dulu sel telur dan spermatozoanya. Nah, baru setelah matang, baru di sana dia pada waktu prosesnya itu dia sel telur itu dia pada waktu proses pembelahan meiosis di profase 1 itu dia menjadi masak gitu ya, atau bahasa menjadi masak selama proses polikulogenesis. Jadi di dalam polikel jadi proses pemasakan si ovumnya gitu ya. Tetapi memang ketika di dalam polikel di ovarium itu kan masih dalam tahapan oosit sekunder gitu ya.
dikeluarkannya itu, diopulasikannya itu adalah tahapan oosit sekunder, gitu ya. Nah, kita masuk ke hal yang ditanyakannya, yaitu prafertilisasi, teman-teman. Jadi setelah kalian tahu fertilisasi itu begitu, maka pada tahapan prafertilisasi, yaitu meliputi apa saja. Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah mempersiapkan perkembangan organ reproduksi seksualnya, gitu ya. Terus perkembangan organ reproduksi baik seksual jantan ataupun seksual betina. Terus perkembangan kromosomnya, gitu ya. Diselesaikan dulu pembelahan meosisnya. Terus ke organogenesisnya. Terus terbentuk proses spermatogenesis dan oogenesis. Berarti pra-nya sebelum terjadinya peleburan, jadi ada spermatogenesis di dalamnya, ada oogenesis, berarti penghasilan sperma dan ovum, gitu ya. Nah, sedangkan pada pascanya, teman-teman, maka dia proses setelahnya ini, proses yang terjadi setelah pembuahannya apa? Nanti pada fase ini sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma, gitu ya, dia akan mengalami pembelahan dan perkembangan sampai di akhirnya dia menjadi embrio, gitu ya. Embrio nantinya kan jadi fetus, gitu ya, jadi bayi yang memang siap dilahirkan, gitu ya. Oke, baik. Jadi pernyataan yang tidak terkait dengan proses pra dan pasca adalah apa? Berarti yang E, gitu ya. Yang tidak termasuk adalah yang E. Dikembalikan jumlah kromosom ke set haploid, tidak, gitu ya. Oke, ini dia yang E. Harusnya kalau dikembalikan berarti di awal lagi. Di awal lagi berarti sudah dalam keadaan induknya. Induknya itu kan 2N, gitu ya. Yang E berarti. Oke, berarti jawabannya adalah yang E, soal nomor berapa? 9 ya? Maaf. Ya, 9 berarti. Kita takut salah. Betul ya, 9 ya teman-teman. Maaf ya. Habis kelewat, ini nomor 10-nya. Kelenjar endokrin katanya yang berperan mengatur kadar kalsium dalam darah. Siapa? Oke, baik. Nih, konsep yang kedua udah ada. Sebetulnya konsep satu dulu ya. Baik. Nah, konsep pertama, teman-teman, hormon yang berperan di dalam mengatur kadar kalsium di dalam darah itu nanti kan ada yang disebut sebagai kalsitonin, satu lagi adalah parathormon. Jadi dua hormon ini dia berperan di dalam pengaturan kadar kalsium. Nanti ada yang menaikkan kadar kalsium di dalam darah, ada yang menurunkan kadar kalsium di dalam darah. Nah, dua hormon ini dihasilkan oleh dua kelenjar yang berbeda, gitu ya. Oke, nanti kita akan ceritakan. Kalsitonin, teman-teman, dia yang menurunkan kadar kalsium dalam darah, sedangkan kalau parathormon, teman-teman, dia yang berperan meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Jadi kapan diturunkan? Kalau kadar kalsium di dalam darahnya itu tinggi, maka harus diturunkan. Kapan dinaikkan? Kalau kadar kalsium di dalam darah itu kan turun. Jadi kebalikan kerjanya ya. Nah, siapa yang menghasilkan kalsitonin dan parathormon? Ini dia, teman-teman, reaksi umpan baliknya, gitu ya. Nah, berbicaranya kalsitonin itu dihasilkan oleh kelenjar tiroid, teman-teman, sedangkan parathormon atau PTH itu dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. Jadi paratiroid itu kan nempel pada tiroid, gitu ya, buletan-buletan kayak kacang ini, teman-teman, paratiroid yang kayak kacangnya ya. Sedangkan yang gedenya keseluruhannya itu adalah tiroid. Jadi tiroid mengeluarkan kalsitonin, sedangkan paratiroid dia menghasilkan parathormon atau PTH, gitu ya. Nah, kapan kalsitonin ini dia akan keluar tadi, gitu ya? Ketika kadar kalsium di dalam darah itu kan dia dalam keadaan misalkan tadi tinggi, gitu ya. Ini dia tinggi di sini. Ketika tinggi, maka di kelenjar tiroid dia menghasilkan kalsitonin untuk apa? Diturunkan, akibatnya seimbang lagi, gitu ya. Terus kapan kalau PTH itu dalam keadaan turun, kalsium di dalam darahnya turun, maka dia dikeluarkan, paratiroid mengeluarkan parathormon, gitu ya. Nanti dikeluarkan kalsiumnya, lalu kalsiumnya tadinya rendah menjadi meningkat, jadi lurus lagi, seimbang lagi, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kalsitonin menurunkan kadar kalsium di dalam darah, kalsiumnya itu didepositkan di tulang, gitu ya. Jadi kalsiumnya itu didepositkan di tulang-tulangnya menjadi kuat,
gitu ya, kalsitonin tuh. Tapi kalau PTH kebalikannya, berarti PTH untuk meningkatkan kadar kalsium, yaitu menyuruh osteoklas untuk merombak matrik tulang. Jadi tulangnya dirombak oleh osteoklas menghasilkan kalsium, kalsiumnya itu dimasukkan ke dalam darah. Jadi kalau PTH lama-lama kalau orang kekurangan terus kalsium, nanti tulangnya jadi mudah keropos, cepat keropos. Gitu ya. Nah, caranya seperti itu. Jadi hati-hati itu ya kalau yang kekurangan kalsium. Jadi teman-teman jawabannya adalah tiroid dan paratiroid gitu ya, nomor 10 ya. Kita masuk ke soal nomor ke-11. Kita lihat katanya teman-teman, jika urutan triplet pada RNA duta adalah 5 gitu ya, AUG dan seterusnya, UGA dan berakhir pada ujung 3. Triplet pada pita sense-nya, oke, diminta sense gitu ya. Teman-teman ingat konsep yang pertama nih, mesti diingat bahwa DNA sense itu dia rantainya itu pergerakannya itu dari 5 bergerak ke 3 gitu ya. Dan dia berbalikan dengan rantai DNA antisen. Kalau antisen itu pergerakannya dari 3 bergerak ke 5. Nah, ingat bahwa kalian RNA duta itu kodenya diambil dari siapa? RNA duta itu diambil kodenya itu dari antisen. Ingat-ingat, awas ya. Jadi RNA duta itu kodenya diambil dari antisen. Ingat, proses transkripsi adalah proses pembentukan RNA duta dari rantai antisen atau dari rantai template. Gitu ya. Oke, ingat-ingat. Jadi teman-teman di soal jika ada RNA duta, maka RNA dutanya dia seperti ini, maka teman-teman akan menurunkan ke DNA template dulu atau ke DNA antisen dulu. Sebab kode RNA duta diambil dari kode DNA antisense. Maka kalau di sini berujung 3, maka di DNA-nya berujung 5 awalnya. Maaf, kebalik. Kalau RNA dutanya berujung 5, di sininya berujung 3 di DNA antisennya ya. Oke, di sini AUG, maka di RNA duta AUG, maka di DNA antisennya A akan dirubah menjadi T, U dirubah menjadi A, G dirubah jadi C, jadi TAC, gitu ya. UAA jadi AAT, AGC jadi TGC, gitu ya, TCG, AAG jadi TCC, terus UGA jadi ACT berujung 5, gitu ya. Itu DNA antisense-nya. Nah, setelah DNA antisense-nya, baru kita bisa cari adalah DNA sense-nya. DNA sense itu ngambil data dari DNA antisense, gitu ya. Ini yang terjadi di dalam tubuh kita. Kalau DNA antisense 35, maka sense-nya adalah 53. TAC akan dirubah menjadi ATG, jadi T jadi A jadi T, C jadi G, dan sebaliknya. ATT jadi TTA, TGC jadi AGC, TCC jadi AGG, terus ACT jadi TGA, 5 berujung 3. Gitu ya. Itu adalah cara alamiah. Tapi kalau mau cara cepat, bisa saja teman-teman tidak mencari terlebih dahulu DNA antisense-nya. Kalau mau cara cepat, boleh. Tapi saya terangkan ini konsepnya dulu ya. Bahwa RNA duta dihasilkan dari DNA antisen. DNA antisen baru bisa menurunkan ke pasangannya DNA sense. Gitu ya. Kalau terjadi di dalam tubuh. Tapi untuk menjawab soal, teman-teman bisa cara cepat. Gitu. Cara cepatnya bagaimana? Mau tahu? Gini, coba ingat. Coba perhatikan teman-teman. RNA duta dengan DNA antisense. Ini cara cepat ya menjawab soal, bukan konsep. Awas, kalau konsep jawabannya yang barusan. Nah, kalau cara cepat begini. Di soal RNA duta ada diminta DNA sense, maka cukup dari RNA duta ke DNA sense itu adalah T dari ini nih, teman-teman coba perhatikan, atau gini nih, atau kebalikannya ya. Set. Ini kebalikan ya, tanda panah. Nah, coba perhatikan sama teman. U diganti menjadi T atau T diganti menjadi U. Coba perhatikan. RNA duta AUG. Set, kita lari ke DNA sense. ATG. Ya, cukup ini aja, pakai rumus ini aja. U diganti sama T. Atau kebalikannya, kalau mau DNA sense mencari RNA duta, T diganti U. Yang lainnya sama. Gitu ya, cara cepatnya itu. Lihat, UUA. UUA berarti TTA. U-nya diganti sama T, sedangkan A-nya tetap. Gitu ya, dan seterusnya. Itu cara cepat kalau itu ya. Oke, itu cara cepatnya. Tapi cara alamiahnya juga sudah saya terangkan ya.
Oke, baik, jawabannya berarti teman-teman adalah yang B. ATG, TAA, AGC, AGG, dan TGA gitu ya. Oke, ini soal nomor berapa? 11 ya? Kita coba cek lagi, takut salah. Oh iya, 11 ya. Kita masuk ke soal nomor 12, teman-teman. Perhatikan soal nomor 12. Pak Eko katanya menyisipkan gen feromon dari DNA manusia dengan menggunakan promotor yang kuat bakteri ke dalam E. coli. Dan ternyata tidak ada feromon yang dihasilkan bakteri. Allah, kenapa ini ya? Hal ini terjadi karena Pak Eko apa? Berarti ada yang salah, teman-teman. Kan tadi kalau berbicaranya proses pembentukan gen gitu ya, berarti di sini ada promotor nih yang harus ditentukan dulu gen penghasil feromon itu di sebelah mana gitu ya. Kalau salah menentukan promotor, maka gen yang terbentuknya juga salah pasti gitu ya. Oke, pasti dari kesalahan menentukan promotor ini di sini ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, promotor atau promoter, teman-teman bisa diperhatikan konsep ini adalah bahwa dia merupakan urutan awal gen yang dikenali oleh RNA polimerase. Artinya begini, di dalam proses sintesis protein, teman-teman, di dalam pembentukan kodon atau RNA duta gitu ya, tahap pertama itu biasanya pada rantai DNA itu akan ditentukan dulu promoternya di sebelah mana. Untuk apa? Untuk menentukan gen mana yang akan dibentuk sehingga produknya pasti benar. Nah, kalau promoternya menentukannya salah, maka RNA polimerase juga dia akan duduk pada promoter yang salah. Akibatnya RNA yang dibentuk menghasilkan kode yang tidak diinginkan. Gitu ya, akibatnya feromon dalam hal ini nggak akan terbentuk, gitu ya. Pasti ada kesalahan di situ, gitu ya. Nah, yang keduanya, promoter ini tadi sudah saya sebutkan bahwa dia sangat penting di dalam ekspresi suatu gen gitu ya, baik di dalam sel prokariotik ataupun eukariotik. Jadi promoter menentukan gen apa yang mau dibentuk. Jadi produk apa yang mau dibentuk gitu ya di dalam suatu gen. Nah, promoter ini dia terdiri atas informasi inisiasi di dalam transkripsi dan juga situs pengendalian ekspresi gen. Jadi kan ya lebih spesifik produk apa nih yang mau dibentuk, maka promoter lah fungsinya gitu ya. Jika promoternya salah, maka gen yang disisipkan oleh bakteri tidak akan dihasilkan. Jelas gitu ya. Ketika ditranskripsi RNA-nya, ternyata kenapa hasilnya jadi protein jenis A atau feromonnya jadi tidak terbentuk. Ya iyalah, promoternya juga salah posisi gitu ya, salah menentukan promoter di dalam DNA-nya. Ya udah, produknya pun salah gitu ya. Jadi Pak Eko dia agennya benar gitu ya, tetapi menggunakan promotor gen yang salah. Jadi jawabannya adalah yang D. Akibatnya bakteri tersebut tidak menghasilkan gen yang diinginkan, dalam hal ini adalah feromon. Gitu ya. Oke, ini soal nomor lupa lagi. Nomor 12 ya. Kita masuk ke soal nomor 13. Ciri spesifik populasi yang tidak dimiliki oleh individu penyusun populasi. Jadi ciri spesifik populasi yang tidak dimiliki oleh individu katanya di dalam populasi itu. Oke, baik. Yang pertama, teman-teman, seperti yang kalian ketahui, populasi itu dia mempunyai dua ciri gitu ya, ciri utama yang dimiliki di dalam sebuah populasi, yaitu ada ciri biologi, ada ciri statistik. Dua hal inilah yang membedakan populasi yang satu dengan populasi yang lain. Populasi itu ingat ya, kumpulan dari spesies yang sama, itu dia populasi. Oke, baik. Nah, yang pertama, ciri biologi nih atau lingkup biologi kita akan bahas nih teman-teman. Jadi ini ciri salah satu yang mengungkap bahwa itu adalah populasi. Nah, kalau berbicaranya ciri biologi, maka ciri-ciri ini dia terdapat pada sekumpulan individu teman-teman yang membangun suatu populasinya. Di antaranya apa? Satu, misalkan terdapat suatu organisasi dan struktur organisasi yang bersifat konstan teman-teman, maupun fluktuasi sesuai waktu. Itu yang pertama cirinya. Yang kedua, dia memiliki suatu sejarah kehidupan atau ontogeni gitu ya, mulai dari lahir, tumbuh, berdiferensiasi menjadi tua dan mati. Pasti kan seperti itu di dalam populasi kan ya, dilahirkan, tumbuh, nantinya dia berdiferensiasi menjadi tua dan mati. Di dalam populasi begitu. Terus yang ketiga, terjadi adanya pengaruh oleh dampak lingkungan gitu ya, yang dapat merespon perubahan lingkungan. Selalulah hidup dimanapun pasti ada lingkungan yang mempengaruhi kehidupan populasi tersebut
gitu ya, pasti ada. Terus yang keempat, terdapat suatu hereditas di dalamnya. Artinya gennya pasti diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain, gitu ya. Akibatnya kan kalau kumpulan ayam, ya anaknya ayam semuanya, populasi ayam. Nggak ada di situ langsung muncul gajah, gitu ya. Sebab gennya juga sudah beda, hereditasnya beda, gitu ya. Oke. Yang kelima, terus terintegrasi pada faktor genetik jelas gitu ya, dan ekologi atau kemampuan adaptasi, reproduksi dan peristensi. Jadi sama gitu ya. Di situ dia punya perilaku hewan yang sama gitu. Sebab dia bisa beradaptasi, kemampuan beradaptasi diturunkan juga kan dilihat dari generasi-generasi sebelumnya termasuk reproduksinya. Itu lingkup biologi. Sedangkan yang kedua, kalau lingkupnya lingkup statistik, teman-teman, ini dia merupakan ciri kelompok gitu ya, dan merupakan hasil penggabungan berbagai karakteristik gitu ya, hasil penggabungan di dalam populasi. Jadi karakter-karakter khas di dalam populasi itu digabungkan jadilah lingkup statistik. Di antaranya apa? Yang pertama, kepadatan atau ukuran besar suatu populasi gitu ya, seperti itu. Padatan kan lihat tuh, oh padat mana nih antara populasi A dengan populasi B misalkan, itu kan lingkup statistik. Terus sebaran suatu populasi, sebaran di pulau A dengan di pulau B kan beda-beda. Kenapa? Sebab ada yang berpengaruh. Salah satunya adalah iklim, cuaca, struktur gitu ya, umur objek dan tersebut. Oke. Terus populasi dipengaruhi oleh komposisi genetika gitu ya. Terus yang terakhir adalah terdapat dispersi atau suatu sebaran individu intrapopulasi. Jadi itu ada sebaran-sebaran di intrapopulasi, ya. Jadi ciri spesifik yang tidak dimiliki oleh individu penyusun populasi. Jadi ciri individunya, gitu ya. Kalau ciri individunya berarti kita akan cari yang mana nih? Respon mana? Nah ini dia. Kalau mempunyai struktur umur ini adalah bukan individu, tapi dia kelompok atau lingkup statistik, gitu ya. Nah, seperti itu. A. Jadi jawaban nomor 13. Kalau tidak salah 13, betul nggak? Betul 13. Sekarang nomor 14. Nomor 14 teman-teman, katanya teknik kultur jaringan tumbuhan sering dilakukan pada tanaman yang sulit diperbanyak secara vegetatif. Betul atau salah? Oke, sebab teknik kultur jaringan tumbuhan dilakukan untuk menghasilkan bibit yang seragam berdasarkan sifat totipotensi sel tumbuhan. Baik, kita bahas. Nah, konsep yang pertama yang mesti kalian ketahui adalah bahwa kultur jaringan ini, teman-teman, dia merupakan teknik perbanyakan tumbuhan, gitu ya. Dengan apa? Menggunakan jaringan, namanya juga kultur jaringan, gitu ya. Oke, perbanyakan dengan menggunakan jaringan. Nah, hal ini dilakukan pada tumbuhan, hewan mah nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Sebab tumbuhan, sel-selnya, dia memiliki sifat yang disebut sebagai totipotensi. Apa itu? Kemampuan sel, kemampuan jaringan untuk tumbuh menjadi satu individu utuh. Awas, sel atau jaringan lalu jadi satu individu utuh yang sama dengan induknya, itu totipotensi. Dan itu dimiliki oleh sifat sel tumbuhan. Hewan, manusia nggak bisa. Gitu ya. Oke. Nah, kultur jaringan sendiri, teman-teman, bisa digunakan untuk memperbanyak tumbuhan yang sulit gitu ya, untuk perkembangbiakan. Tapi perkembangbiakannya bukan vegetatif, tetapi yang sulit dikembangkan secara generatif, secara seksual, maka dilakukanlah kultur jaringan. Gitu ya, jadi pernyataan pertama salah. Hasil keturunan yang diperoleh pada kultur jaringan itu dia memiliki sifat yang seragam, 100% sama dengan induknya. Gitu ya, jadi anaknya sama gitu seluruhnya. Gitu. Nah, ini dia. Jadi teknologi pertama kultur jaringan itu adalah kita mengkombinasikan dulu eksplan. Jadi eksplan itu adalah ambil sedikit jaringan pada tumbuhan, baik daun apapun gitu ya. Nah, diambil lalu kita kulturkan eksplan tersebut pada medium agar-agar yang sudah diberi nutrisi. Nah, setelah itu eksplan dia akan membentuk kalus, teman-teman. Kalus itu jadi selnya itu memperbanyak diri, jadi makin banyak sel-selnya. Setelah itu dia jadi planlet. Planlet itu adalah jadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda lalu kita semai pada media misalkan pot gitu ya, maka akan jadi tumbuhan baru. Nah, itu adalah teknik kultur jaringan. Ini sederhananya seperti ini. Ambil planlet sedikit, lalu tumbuhkan, akan jadi kalus. Kalus akan jadi planlet. Planlet itu tumbuhan muda kecil gitu ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan yang kedua saja. Pernyataan pertamanya salah. Berarti jawabannya adalah dodol. D.
Oke, baik, yang terakhir nomor 15 kita akan lihat, teman-teman perhatikan, bakteri anorganik yang dipelihara dalam medium anorganik katanya dapat hidup dan berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri tersebut ya berarti memanfaatkan bahan anorganik itu menjadi organik, gitu ya. Oke, kalau dia bisa tumbuh dan berkembang. Oke, baik. Nah, bakteri seperti yang kalian ketahui itu teman-teman kan utamanya dia memanfaatkan bahan itu dalam bentuk organik gitu ya. Untuk apa? Untuk kehidupannya, untuk dia bermetabolisme, membentuk energi yang memang dia butuhkan di dalam proses kehidupannya gitu ya. Nah, membentuk makanannya sendiri gitu dengan bantuan bisa cahaya, bisa kimia gitu ya. Maka bakteri itu nanti disebut sebagai bakteri autotrof gitu ya. Nah, nanti tergantung sumber energinya, teman-teman. Kalau autotrof, gitu ya, kalau berbicara dia membuat makanan sendiri, ada yang menggunakan bantuannya matahari, maka disebut fotoautotrof dalam menghasilkan energinya. Kalau menghasilkan energinya membuat makanan sendiri dengan senyawa-senyawa kimia atau reaksi-reaksi kimia, maka namanya adalah kemoautotrof. Jadi ada dua, itu ya. Nah, bakteri autotrof ini, teman-teman, dia mensintesis karbohidrat sendiri, gitu ya, serta mampu membentuk asam amino. Bisa, kalau ada karbohidrat, misalkan dari zat anorganik gitu ya, lalu dibuat organik, salah satunya jadi glukosa. Glukosa bisa dibentuk asam amino, bisa dimanfaatkan oleh bakterinya sendiri, boleh, memang seperti itu gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1 2 3. Jadi dapat membentuk asam amino sendiri, bisa dari karbohidrat. Memakai zat organik sebagai sumber energi, iya. Hidup secara kemoautotrof, berarti betul. Mengambil zat organik dari substratnya, tidak gitu ya. Oke, siap. Itu jawabannya, berarti 1 2 3 adalah yang A jawabannya. Itu soal nomor 15, teman-teman. Oke, sip. Itu saja. Jadi teman-teman, di prediksi soal kali ini saya menggunakan kisi-kisi di mana materi biologi yang sering keluar di UTBK gitu ya, kebanyakan tipenya atau babnya seputar itu yang saya bahas barusan gitu ya. Jadi pelajari sama teman-teman, kuatkan konsepnya, kembangkan konsepnya kalau perlu gitu ya, untuk teman-teman persiapkan UTBK biologi di tahun ini. Jadi 15 soal semuanya babad habis, dijadikan poin besar untuk teman-teman mendapat perolehan nilai ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sukses selalu untuk teman-teman, sukses UTBK di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.